Hello guys, welcome back to my channel. Di video saya kali ini saya akan membahas tips untuk bagaimana menjadi dropshipper yang sukses ya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang satu ini. Oke, ya sebelum kita membahas tips-tips bagaimana menjadi dropshipper yang sukses, ya kita perlu tahu bagaimana apa itu dropshipper ya. Jadi dropshipper itu istilah gampangnya adalah bagaimana kita menjual produk ya, tapi kita tidak mengeluarkan modal. Ya istilahnya kita hanya promosi-promosi ya. Kemudian pada saat misalnya ada yang mau membeli, lalu kita sebagai perpanjangan tangan ya, kita membeli ke supplier tertentu yang sudah ready ya. Jadi bedanya dengan reseller ya, kalau reseller itu ya kita selain kita menjual produk, kita harus menyediakan yang namanya modal atau paling tidak ada ketersediaan stok dulu ya. Setelah itu baru kita jual. Jadi itu perbedaan dropshipper dan reseller ya. Mungkin juga perbedaan lain adalah dari sisi margin keuntungannya ya. Reseller mungkin agak lebih tinggi sedikit keuntungannya ya, karena kita sudah ngambil produknya kemudian dijual lagi. Sementara dropshipper ya kita ada untung juga tetap ya. Oke, dan zaman sekarang ya banyak orang hari ini mau memulai bisnis atau menjual tapi tidak ada modal. Nah, solusinya adalah menjadi dropshipper. Nah, bagaimana cara menjadi dropshipper yang sukses? Nah, di sini saya akan membahas tips-tipsnya ya. Oke, tips yang pertama adalah pilih produk yang selalu dibutuhkan. Nah, ini penting sekali ya. Bagaimana kalau kita mau penjualan kita lancar, maka kita harus harus cermat dalam memilih produk yang kita jual. Dalam arti produk ini adalah produk yang dibutuhkan oleh pasar ya. Yang pasti produk yang sudah pasti akan laku ya. Kalau kita pilih produk yang misalnya contoh harganya mahal, tidak dapat dijangkau oleh pasar pada umumnya, atau produk yang mungkin kualitasnya tidak baik, ya itu pasti akan kita susah untuk jual lagi ya. Oke, tips yang kedua adalah hindari menjual produk musiman. Nah, ini jelas sekali ya. Karena apa? Kalau misalnya kita menjual produk musiman, berarti dia hanya akan laris pada saat waktu tertentu. Ya, setelah itu pada saat kita menjual, maka produk itu belum tentu akan laku. Ya, contoh misalnya kita menjual produk misalnya jas hujan ya. Ya, mungkin pada saat musim hujan barangnya akan laku keras, tapi pada saat musim panas belum tentu jas hujannya bisa laku ya. Jadi kita harus pilih produk yang bukan produk musiman. Oke, tips yang ketiga, pilih produk yang tidak mudah rusak. Ya, betul sekali. Supaya kita memastikan produk ini dipercaya oleh konsumen, maka kita harus pilih produk yang tidak mudah rusak. Ya, karena apa? Kalau misalnya konsumen beli, kemudian produk yang dibeli itu adalah produk yang mudah rusak, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari konsumen ya. Oke, tips yang keempat adalah customer is king, atau pelanggan adalah raja, customer adalah raja. Maka sebaik-baiknya kita harus bisa servis yang baik ya, memberikan pelayanan yang ramah, yang sangat luar biasa ya kepada customer kita ya. Jadi jangan membuat customer menjadi rasanya tidak nyaman dengan kita, oke? Dan yang tips yang kelima adalah pilih supplier yang terpercaya. Ya, pasti kita akan memilih supplier karena kita mengambil barang tentu adalah dari supplier, dan maka kita harus memilih dulu supplier yang benar-benar terpercaya atau supplier yang track recordnya sudah terpercaya. Karena apa? Jangan sampai nanti misalnya pada saat permintaan barangnya sudah banyak lalu suppliernya tidak jelas, kemudian pada saat kita sudah pesan ternyata barangnya tidak nyampe ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan baik-baik supplier yang kita kerjasama ini adalah supplier yang benar-benar jelas ya, track recordnya dan lain-lain kita harus cari tahu dulu, oke? Dan tips yang terakhir adalah
menguasai platform digital. Nah, ini yang sangat penting sekali ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya, hal yang paling perlu kita kuasai saat ini adalah platform digital. Nah, platform digital ini terbagi atas contohnya medsos ya. Di medsos kita bisa melakukan selling juga dari medsos, contohnya dari Facebook, dari Instagram ya, dan lain-lain ya medsos. Kemudian kedua adalah marketplace. Kita juga bisa melakukan selling juga dengan marketplace dengan menjadi dropshipper ya, contohnya di Tokopedia, di Shopee, Lazada dan lain-lain. Oke, dan yang terakhir adalah dari YouTube ya, seperti sekarang ini ya, kita bisa melakukan review produk, selling ya, menjelaskan produk dan lain-lain dari YouTube ini. Jadi pada saat kita menguasai platform digital, maka kita akan lebih gampang untuk menjadi dropshipper yang sukses. Oke, demikian tips dari saya bagaimana menjadi dropshipper yang sukses. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel ini lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa berikan komen, saran-saran atau masukan dari kalian ya untuk video ini atau video yang akan datang. Dan juga jangan lupa untuk like juga video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan dadah.